Halo Pak, Halo, selamat malam Pak John Veter. selamat malam. Maaf, Ya saya Pak. di mobil, jadi agak gelap kelihatannya Pak. Oh iya, iya Pak Mungkin, John mungkin Veter. supaya supaya enak nanti mungkin kameranya juga off dulu Pak. Takutnya eh, sinyalnya jadi kendala kalau misalnya pakai kamera Pak. Oh iya iya iya. Bapak masih di mobil ini perjalanan atau? Masih perjalanan pulang Pak? Oh iya ya, iya Pak, kami tunggu Pak. Ya hati-hati Pak. Nggak apa-apa Pak, santai Pak. Oh iya iya, terima kasih Pak. Kalau bahannya udah saya kirim ya Pak ya? Oh ya sudah Pak, ya sudah Pak. Nanti saya sharing Pak. Baik-baik. Kita tunggu peserta Pak ya. Baik Pak. Ya terima kasih.
Selamat malam ya Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak John Veter dan juga selamat malam kepada Ibu Dini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak John Veter yang telah bersedia menjadi narasumber pada acara malam hari ini ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya ya. Pada malam hari ini topik kita adalah fundamental stock picking dan valuasi. Ya, jadi acara ini sangat cocok bagi Bapak Ibu yang kepingin menjadi investor saham. Ya, apa saja yang perlu diamati sebelum kita membeli saham ya sebagai seorang investor. Pak John Veter sebagai penulis buku dari Happy Investing. Ya, adapun susunan acara untuk malam ini saya bacakan. Sekarang ini saya membuka acara dan membacakan CV ya. CV Pak John Veter adalah sebagai penulis buku Happy Investing ya. Kemudian ada waktu untuk beliau untuk memaparkan sedikit cerita ya bagaimana beliau menulis buku tersebut ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi pokok ya yaitu fundamental stock picking dan valuasi. Serta Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat. Ya acara akan kami akhiri sekitar pukul 8:30 ya. Tidak membuang waktu dan tempat, saya persilakan pada Pak John Veter ya untuk memberi ucapan salam kenal atau cerita sedikit atau aktivitas sehari-hari seperti apa supaya Bapak Ibu peserta mengetahui lebih dalam. Terima kasih Pak John Veter, silakan. Ya, pertama-tama mohon maaf karena kemacetan Jakarta, jadinya saya masih ada di jalan. Kameranya saya off dulu. Jadi nanti kalau misalnya saya udah sampai rumah, baru nanti saya akan buat on kan kembali kameranya. Jadi buku Happy Investing ini terbit karena keinginan saya untuk membantu para investor untuk mengetahui apa sih saham-saham yang baik, seperti apa sih saham-saham yang layak untuk dipilih, sehingga kalaupun investor itu mengalami kerugian, kerugiannya itu tidak selamanya terjadi. Karena kita tidak pernah bisa memastikan apakah saham itu akan naik terus atau tidak. Saham bagaimanapun juga bisa terjadi penurunan. Tetapi saham-saham yang bagus setelah turun, setelah badai berlalu, dia akan naik kembali. Nah, jadi perannya dari stock picking dengan valuasi itu adalah membantu Bapak Ibu tidak terombang-ambing oleh ke kondisi pasar, harga naik, harga turun, tapi Bapak Ibu bisa tahu bahwa kalau udah sahamnya bagus, ya tinggal nunggu waktu aja untuk menjadi sesuatu yang permata di tangan Bapak Ibu. Dan waktu adalah teman para investor, karena investor bagaimanapun juga membutuhkan waktu untuk dia bisa mengembangkan bisnis ataupun mengembangkan investasinya. Kira-kira begitu Pak Aceng. Oh iya Pak John Veter, dan sebelum Bapak memulai pemaparan, kira-kira kalau kita semua mau mendapatkan buku tersebut ada di mana Pak John Veter? Wah, saya nulisnya udah dari tahun 2008, 2009, Iya. jadi Cukup bukunya lama ya. udah lama sekali. Waktu itu sempat jadi bestseller di Gramedia, cuman sekarang udah nggak saya cetak lagi. Jadi mungkin kalau nggak salah di Tokopedia ataupun ada yang ngejual buku-buku Second. buku second, betul. Apa nggak ada rencana Pak diterbitkan ulang Pak? Mungkin nanti kalau pas lagi nggak terlalu sibuk lagi, ya ada buku Happy Investing yang ketiga. Cuman Ada yang kedua Pak ya? iya, ada dua Happy Investing. Ada Oh, buku yang hitam dengan buku yang putih. wah serial Pak ya? Betul, kalau yang ketiga tuh buku yang merah. Cuman saya lagi nungguin market berdarah-darah, nggak sampai berdarah-darah sekali juga ya. Oh begitu. Begitu. Iya ya. Kira-kira tahun depan Pak yang buku merahnya itu Pak? Oh enggak, masih lama. Masih Oh lama. masih lama. Masih lama. Iya iya. Iya Pak John Veter, silakan Pak. Saya sharing materi dulu Pak ya. Iya, baik. Saya minta izin dulu. Halo Mbak Dini.
Halo Mbak Dini. Sebentar Pak, ini ada kendala teknis. Halo Mbak Dini. Ya Pak. Saya nggak bisa sharing materi Mbak Dini. Host disable participant screen sharing. Bapak sudah bisa sih. Nggak bisa, keluar host disable participant screen sharing. Sudah Pak. Coba. Ya sudah, terima kasih Mbak Dini. Baik. Sudah terlihat Mbak Dini? Sudah terlihat Mbak Dini? Sudah. Sudah Pak, ya. sudah terlihat. Sudah. Silakan Pak. Makasih Pak. Jadi ya, Pak. Secara umum saya mengetengahkan tentang perfect investing. Perfect itu adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang tidak diragukan lagi. Nah, perfect investing ini apa? Ini sebuah singkatan sebenarnya. Jadi berikutnya, layar berikutnya. Ini ada strategi investasi, siklus ekonomi, kita bahas juga di awal, kemudian baru perfect filter untuk growth investing. Next. Nah, kita ketahui bersama bahwa ekonomi ini seperti manusia, itu ada siklusnya. Kehidupan itu seperti roda yang selalu berputar, ada di atas dengan ada di bawah. Apa yang terjadi ketika kita di bawah, berarti harga murah. Apa yang terjadi ketika kita di atas, berarti harga mahal. Nah, Bapak Ibu bisa berpikir sendiri terkait dengan kondisi saat ini, apakah harganya sudah termasuk murah atau termasuk mahal? Di level IHSG misalnya 6.200. Next. Nah, ini roda ekonominya ini seperti ini kira-kira, Pak. Kita akan selalu melihat pemulihan, kita akan selalu melihat adanya masa kemakmuran, kita selalu akan melihat adanya masa kontraksi, kita melihat adanya masa resesi, dan nanti balik lagi ke pemulihan. Saat ini tentu saja kita ketahui bersama, kita sedang ada di masa antara kontraksi dengan resesi, atau antara resesi dengan pemulihan, tergantung dari kombinasi virus COVID ini sendiri. Kalau virus COVID ini bisa selesai dengan cepat, maka resesi dengan pemulihan ini akan menjadi suatu opportunity buat pasar saham. Tapi kalau kondisi COVID ini berlarut-larut, kemudian lama, maka kondisinya akan seperti dikontraksi dengan resesi, atau kita belum melihat resesi yang lebih dalam. Cuman dari saya pribadi, kita berkeyakinan bahwa resesinya sudah lewat, tinggal kita masuk ke masa pemulihan. Nah, berapa lama kita melewati masa resesi ini? Ya, kita lihat dari beberapa contoh di masa awal-awal pemulihan atau awal resesi, kita lihat likuiditasnya misalnya seret. Sekarang ini likuiditas nggak terlalu seret lagi. Bunga tinggi, sekarang bunga murah. Kredit macet, masih ada kredit macet yang cukup besar. Pabrik-pabrik kurangi produksi, yes, masih kurangi produksi, pengangguran bertambah, benar, pengangguran masih bertambah. Jadi kita ada di antara di masa resesi awal atau di masa resesi akhir menuju ke pemulihan. Semoga aja bisa menjadi lebih cepat. Next. Ya, growth investing ini adalah
investasi ketika kita berada di antara masa-masa antara resesi dengan sampai ke masa pemulihan. Karena di situ growth-nya luar biasa. Setelah masa resesi, biasanya growth daripada ekonomi itu akan kembali pulih dan akan berakselerasi tinggi. Next. Kelebihan dari growth investing itu kita berada di awal masa bullish. Jadi kita tidak walaupun kita melihat akan ada penurunan pasar atau apapun, masa bullish itu selalu ditandai dengan penurunan yang lebih rendah daripada kenaikan. Contohnya ketika IHSG bergerak naik, nanti ketika ekonomi sudah pulih lagi ya pasca dari pandemi COVID ini, ya kita akan melihat bagaimana setiap kali penurunan itu cenderung lebih rendah daripada kenaikan yang terjadi. Jadi itu bikin uptrend kalau di technical analysis ya. Risiko yang dihadapi di growth investing, asumsi growth di masa depan tidak tercapai. Kita tahu sendiri dari IMF maupun dari Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2021-2022 itu jauh lebih baik daripada 2020 misalnya. Tapi asumsi tersebut kalau misalnya tidak tercapai, tentu saja growth investing bisa mengalami penurunan. Disinilah nanti perannya perfect daripada saham-saham yang kita pilih, itu menjadi pegangan kita bahwa saham-saham yang kita pilih, walaupun kita nanti harus hadapi kemungkinan tidak tercapai ataupun kemungkinan tidak terjadi, maka saham-saham tersebut tetap akan bisa pulih lagi. Kalau saham-sahamnya tidak perfect atau tidak saham-saham pilihan, jangankan ketika masa bearish, ketika masa bullish pun saham-saham tersebut biasanya naiknya belakangan. Nah, ini yang jadi berat untuk kita bisa menjadi pemenang ya di pasar saham. Next. Nah, perfect itu apa? Perfect itu merupakan sebuah singkatan. P dari penjualan, E dari earning, R dari rasio, F dari financing structure, E dari extraordinary, C dari current economic, dan T dari timing. Untuk yang T ini tentu saja Bapak Ibu ketahui itu bicara soal technical analysis. Nah, kita mulai dengan P yang pertama yaitu penjualan. Nah, penjualan setidaknya Bapak Ibu jangan takut dengan ketinggalan kereta. Di dalam investasi tidak ada ketinggalan kereta. Waktu untuk berinvestasi selalu yang terbaik adalah hari ini sebenarnya. Jadi ketika kita bicara soal kenapa tidak berinvestasi 2 tahun sebelumnya atau bagaimana, atau kenapa tidak di masa depan, tidak Pak, Bapak Ibu. Kita harus melihat bahwa investasi yang baik itu selalu dimulai dengan track record yang baik dari perusahaan-perusahaan yang kita lihat atau yang kita pilih, yang kita minati. Yang pertama, penjualan perusahaan setidaknya selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut menunjukkan growth bagi perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada perusahaan yang sudah harganya misalnya dari 300 naik jadi 2.000, tapi kenaikan penjualan perusahaannya tidak terjadi, maka hindari saham-saham tersebut karena saham ini tidak memenuhi kriteria P dari perfect investing. Atau sebaliknya, saham tersebut penjualannya naik, tapi harga sahamnya tidak naik-naik, maka itu sebuah opportunity di mana Bapak Ibu bisa membeli saham tersebut dan melakukan investasi atas saham-saham tersebut. Ini merupakan hal umum yang terjadi di pasar karena pasar itu tidak pernah ideal. Pasar itu tidak pernah sempurna. Pasar itu selalu bergerak berdasarkan greed and fear yang terjadi di diri manusia. Berikutnya. Ini contoh pada saham BRI. Nah, saham BRI selama 5 tahun, dia mengalami kenaikan luar biasa. Dari penjualan 13 triliun menjadi 32 triliun. Ini tentu saja sebuah kinerja yang luar biasa dan tidak salah ketika kita melihat apakah waktu terbaik membeli saham BRI di tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Kalau kita ngelihat dengan kondisi seperti ini, tiap tahun menjadi waktu yang terbaik untuk melakukan pembelian saham BRI. Dan harga sahamnya pun kan kita tahu bersama, dibandingkan dengan
berapa tahun lalu saham BRI harganya naik terus begitu. Berikutnya. Ini contoh saham KB Pharma. Hal yang sama juga terjadi ketika tahun itu, ketika saham tersebut mengalami kenaikan penjualan yang signifikan. Berikutnya. Jadi ketika perusahaan tumbuh 10% per tahun, maka dalam 5 tahun, kalau kita pakai 72 rules, maka pertumbuhan tersebut akan double dalam tempo 7 tahun. 72 dibagi 10 ya. 7,2 tahun berarti akan double. Nah, kalau 10% per tahun, dalam 5 tahun penjualan perusahaan akan tumbuh sebesar 61%. Jadi bunga berbunga, Bapak Ibu. Next. Earning. Nah, ada perusahaan yang penjualannya tumbuh tapi earningnya tidak tumbuh. Berarti dia tidak efisien. Kita harus mencari perusahaan yang punya earning tumbuh, seperti pertumbuhan penjualan. Next. Ini kita contoh pada saham Smart ketika masa-masa awal era. Saya sengaja menggunakan angka-angka yang di tahun-tahun yang lama karena menggambarkan kepada Bapak Ibu bisa nanti lihat dengan angka yang tahun-tahun yang baru sampai dengan 10 tahun ke belakang, lalu dibandingkan kira-kira kinerja mereka membaik atau tidak, dan kinerja harga sahamnya bagaimana. Nah, ketika kita berinvestasi, kita mau ketika kita tidur, uang itu bekerja untuk kita. Data penjualan dengan earning dari Smart, kita lihat sendiri bagaimana penjualannya tumbuh dari 4 triliun menjadi 20 triliun dalam tempo 5 tahun. Lalu kemudian growth-nya sendiri dari earning tumbuh dari 628 miliar menjadi 1,26 miliar. Memang ini kurang terlalu bagus. Kenapa? Karena growth daripada penjualan jauh lebih tinggi daripada growth daripada earning. Idealnya kita mencari perusahaan yang earning growth-nya itu lebih tinggi dibandingkan daripada penjualan atau sales growth-nya. Di sini di Smart kita lihat earning growth-nya itu cuma 25%, sementara di penjualannya tumbuhnya 50%. Tapi dengan kondisi ini pun ini udah memenuhi kriteria perfect karena penjualan naik, earning naik. Berikutnya. Ini semen Gersik ketika dia masa-masa awal, kebutuhan semen dengan kebutuhan infrastruktur Indonesia juga lagi meningkat, pertumbuhannya luar biasa, dan kita lihat ini berbeda dengan Smart, pertumbuhan di semen Gersik, average dari earning-nya lebih tinggi daripada penjualannya. Nah, ini lebih bagus daripada Smart. Berikutnya. Waspadai pertumbuhan yang hanya bersifat one off saja. Jadi misalnya dulu pernah ada bukan case ya, tapi ada kejadian sebuah perusahaan menjual anak perusahaannya, kemudian laba perusahaannya jadi tumbuh. Nah, percaya atau tidak, harga sahamnya dalam tempo 1 tahun itu tumbuh sekitar 2-3 kali lipat, 250% kalau nggak salah. Tapi itu tidak sustain, Bapak Ibu. Karena tahun depannya pertumbuhan labanya tidak terjadi lagi. Karena ini sifatnya one off, hanya menjual perusahaan saja. Nah, ketika dia menjual perusahaan saja, sifatnya cuma sekali, maka harga sahamnya juga naiknya tidak akan berkesinambungan. Ketika terjadi labanya kembali ke normal kembali, maka harga sahamnya akan turun. Next. Nah, terus kemudian ornamen yang ketiga adalah R atau ratio. Ratio saya akan menekankan pada ROE, Return on Equity. Bagaimanapun juga kita sebagai investor saham, kita berfokus pada ekuitas. Bagaimana ROE perusahaan yang negatif itu tidak mungkin menjadi sebuah perusahaan yang bagus atau memberikan return kepada investornya atau memberikan harapan untuk kenaikan saham dalam jangka panjang. Jadi kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki ROE positif dan bukan positif saja, kalau bisa di atas daripada rata-rata market. Kita melakukan studi ROE yang cukup baik itu sekitar 15-20%. Extraordinary company itu biasanya ROE-nya di atas 20%. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan yang bisa kita untuk masukkan dalam perfect ya kita ini. Berikutnya.
Nah, ini contoh ada beberapa perusahaan. Kalau kita lihat di sini ada ROS ya, return on sales-nya. Kemudian ada PR-nya juga. Jadi kalau kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini tumbuh, return on sales-nya juga cukup baik. Bapak bayangkan ini pada perusahaan Astra ya di tahun 2007 sampai tahun 2010. Kita bayangkan return on sales itu 10%. Artinya setiap kali dia menjual Rp1.000, Rp100 itu langsung jadi profit, Bapak Ibu. Nah, perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang extraordinary sebenarnya. Next. Nah, ini ROE yang ideal itu adalah sebesar 20%. Tapi sekarang dengan penurunan suku bunga, penurunan kondisi global market dan lain-lain, kita lihat bahwa ROE yang cukup extraordinary itu 15% sampai 20%. Kalau Bapak Ibu memiliki saham-saham yang punya ROE lebih dari 15%, bahkan lebih dari 20%, jangan ragu. Karena perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan-perusahaan yang perfect. Apalagi kalau punya P, penjualan, E-nya earning-nya lagi bagus, dan R-nya rasionya juga bagus, maka itu udah mendekati perfect. Itu udah sebuah saham yang layak untuk Bapak Ibu bisa simpan atau bahkan bisa turunkan nanti ke anak cucu. Tapi saham diturunkan ke anak cucu itu bukan berarti sahamnya didiemin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tetap harus melakukan pemantauan. Karena kondisi perusahaan yang bagus hari ini belum tentu bagus selama-lamanya. Demikian juga perusahaan yang tidak bagus belum tentu tidak bagus selama-lamanya. Tadi dunia bisa berputar seperti roda. Oke, berikutnya. Kita bicara soal F, financing structure. Nah, perusahaan yang tumbuh itu perusahaan yang memiliki akses pembiayaan yang cukup luas. Artinya apa? Bapak Ibu tidak perlu takut terhadap yang namanya perusahaan berhutang. Financing structure-nya yang sehat adalah bagaimana perusahaan ketika mendapatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana itu masih bisa untuk bisa untuk mendapatkan hutang lagi untuk mengembangkan bisnisnya. Uniknya, para banker selalu melihat debt equity ratio istilahnya. Jadi debt equity ratio itu kalau 2:1 ya. Jadi kalau misalnya debt-nya itu udah 2 kali lipat atau lebih daripada ekuitasnya, maka perusahaan tersebut kemungkinan akan lebih sulit dalam mendapatkan dana untuk ke depan-depannya. Nah, tapi kalau debt equity ratio-nya di bawah 2, maka perusahaan tersebut ketika nanti dia butuh untuk pengembangan bisnis, entah itu untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, maka perusahaan tersebut akan bisa untuk menjadi mendapatkan dana sehingga dia bisa untuk growth berikutnya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini yang kita cari. Perusahaan-perusahaan yang masih memiliki akses pendanaan. Artinya debt equity ratio-nya jangan yang terlalu tinggi, Bapak Ibu. Financing structure-nya harus dibiayai dengan modal, tapi dia tidak takut juga untuk berhutang dengan debt equity ratio yang jadi patokan buat investor. Next. Contoh di saham-saham perusahaan yang BLTA misalnya ya. Semen Gersik dengan BLTA. Jadi Semen Gersik memiliki akses pendanaan karena dia punya ROE yang tinggi. ROE yang tinggi, debt equity ratio yang terkendali, dia punya akses pendanaan. Nah, BLTA utangnya terlalu besar waktu itu. BLTA itu berlian laju tanker abadi, utangnya terlalu besar, sehingga perusahaan ini bagaimanapun jadinya harus menanggung beban bunga dan segala macamnya yang terlalu besar. Dan dia jadi default. Nah, perusahaan ini, saya kurang tahu juga ya, BLTA ini masih ada atau enggak, tapi ketika zamannya saya masih main saham dengan segitu agresifnya, BLTA ini jadi satu saham yang punya perfect investing. P, penjualannya naik, earning-nya tumbuh, rasionya bagus, kemudian dia punya akses pendanaan, tapi dia over terhadap hutang. Sehingga ketika terjadi krisis ekonomi, perusahaan BLTA ini terkena duluan. Sama kasusnya seperti Astra dengan BNBR, di mana Astra bisa melewati beberapa krisis, dan di BNBR ya krisisnya tidak pernah bisa terlewati karena sederhana saja, karena hutangnya terlalu besar. Begitu.
Next. Nah, kita bicara soal yang kedua, itu bicara soal extraordinary. Cari saham-saham yang memiliki added value lebih dibandingkan perusahaan lain. Contoh kalau perbankan misalnya. Kalau perbankan maka kita bicara soal BCA. Di mana-mana orang punya BCA dengan bunga yang sangat rendah pun orang tetap aja nabung di BCA, naruh uangnya di BCA. Terus kemudian kalau saham yang sekarang lagi booming terkait dengan baterai listrik, misalnya ada Antam. Nah, itu extraordinary. Tapi Bapak Ibu harus pastikan penjualannya naik atau tidak. Earning-nya tumbuh atau enggak. Jadi jangan takut ketinggalan kereta. Ketika penjualannya nanti bisa tumbuh, earning-nya bisa tumbuh, Bapak baru masuk, seakan-akan harganya udah di atas, tapi itu lebih aman, Pak. Jadi Bapak Ibu memiliki kepastian dalam berinvestasi. Added value lebih mencirikan perusahaan tersebut adalah leader pada sektor industrinya. Biasanya perusahaan-perusahaan tersebut mampu menjual produknya dengan harga premium, kemudian lebih mudah bersaing di pasar karena brand awareness. Next. Nah, extraordinary tidak terdapat pada laporan keuangan. Jadi ini Bapak Ibu harus benar-benar melihat apa faktor extraordinary dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang punya P atau penjualan yang tumbuh, E earning yang tumbuh, R ratio yang bagus, F financing structure yang bagus, itu yang tercermin pada laporan keuangan, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut otomatis jadi perusahaan extraordinary. Jadi Bapak Ibu nggak perlu terlalu khawatir untuk extraordinary ini. Kalau misal Bapak Ibu nggak cukup melakukan studi, maka Bapak Ibu tinggal fokus pada penjualan, earning, ratio, dan financing structure yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika itu udah tercapai semua, maka ini perusahaannya udah extraordinary. Karena sedikit perusahaan yang seperti ini. Dari 700 lebih perusahaan yang ada di IHSG, mungkin hanya ada 40-50 perusahaan yang seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Next. Lalu kita bicara soal C, current macro condition. Bapak Ibu percaya atau tidak, pengalaman saya di pasar selama lebih dari 20 tahun mengatakan bahwa perusahaan sebagus apapun, ketika kondisi makroekonominya tidak bagus, misalnya pertumbuhan ekonominya negatif, terus kemudian terjadi perang, huru-hara, dan lain-lain, maka sebagus apapun perusahaan itu, perusahaan tersebut akan jatuh, Bapak Ibu. Akan turun. Saya sudah melewati beberapa kali krisis dari tahun 98, terus kemudian tahun 2008, 2015, 2018, semua perusahaan sebagus apapun itu akan mengalami kejatuhan ketika terjadi kondisi makroekonomi yang tidak bagus. Nah, sebaliknya, ketika ekonomi bertumbuh, maka perusahaan-perusahaan yang bagus itu akan tumbuh duluan, Bapak Ibu. Ketika IHSG pulih, IHSG bangkit dari keterpurukannya, maka perusahaan-perusahaan yang bagus yang dikejar duluan. Perusahaan-perusahaan yang perfect. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, namanya manusia, namanya kita investor, saya pribadi pun, ketika kita berbicara soal investasi di pasar saham, salah itu sesuatu yang biasa Bapak Ibu. Kita salah beli, harganya, kita beli malah harganya turun, kita jual harganya malah naik. Jadi kalau kita terjadi seperti itu, nggak perlu terlalu khawatir. Kalau kita beli harganya turun karena kondisi makroekonomi, maka Bapak Ibu bisa tetap tidur dengan nyenyak. Sejauh membelinya tentunya tidak memakai margin. Karena kita tahu perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan perfect, yang suatu waktu ketika IHSG kembali pulih, maka kita akan melihat pemulihan pada harga saham-saham tersebut. Kita baru-baru ini aja ngelihat kan bahwa setelah era COVID, kita lihat bagaimana saham-saham yang pulih dengan segitu cepatnya, dalam tempo kurang dari 1 tahun, balik lagi ke 6.200, begitu. Oke, next. Next. T, timing. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau Bapak Ibu udah pilih saham yang benar, itu sama seperti Bapak Ibu udah memilih pasangan hidup yang benar. Bicara soal timing, ya nggak mungkin lah dengan pasangan hidup kita nggak ada berantem, nggak ada apanya kan ya. Namanya juga kehidupan sehari-hari pasti ada konflik, ada yang lainnya. Nah, timing ini juga di dalam pasar itu pasti terjadi yang namanya penurunan, pasti terjadi yang namanya
ketidakbaikan di dalam pasar atau ketidakberesan di dalam kondisi perusahaan itu, atau berdasarkan rumor atau berdasarkan isu dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal tersebut jika ini memang lebih advance lagi. Kita bicara soal timing itu bicara soal technical analysis. Banyak orang belajar dari awalnya adalah technical analysis dulu. Seharusnya bukan berarti itu salah, cuman idealnya sebaiknya para investor mengetahui dulu saham apa yang dia harus beli. Ketika dia tahu saham apa yang harus dia beli, timing ini sifatnya hanya membantu supaya memaksimumkan keuntungan yang dia miliki. Jadi contohnya misalnya kita bicara soal MACD. Ketika MACD dead cross MA5 dengan MA20, maka kita tahu bahwa sebagus apapun perusahaan tersebut cenderung dalam tren yang turun. Ketika tren turun, maka kita bisa jual dulu. Nah, dari harga 1.000 ke harga 2.000, kalau kita bicara soal stay, maka kita cuma untung 100%. Tapi kalau kita menggunakan timing, kita menggunakan technical analysis, maka kita bicara soal keuntungan tersebut mungkin bisa naik 150% sampai 200%, karena Bapak Ibu menggunakan wave-nya atau bermain di antara gelombang pasar yang terjadi ketika naik maupun ketika turun. Ini dengan hanya menggunakan MACD doang. Bagaimana kalau Bapak Ibu menggunakan lagi yang lebih advance? Nah, biasanya kalau kita main saham, apalagi dalam jangka waktu yang jangka panjang, menengah, MACD, khususnya MACD mingguan, itu udah cukup untuk yang jadi patokan bagi para investor di pasar modal. Jadi kira-kira ini perfect investing itu, jadi kalau kita ulangi lagi, P-nya itu adalah penjualan, E-nya earning, R-nya rasio, F-nya itu financing structure, terus kemudian E-nya extraordinary, C-nya current market condition-nya bagaimana, dan T yang terakhir itu adalah timing. Lalu bagaimana dengan valuasi? Bapak Ibu secara umum valuasi itu kita bicara yang paling sederhana aja. Saya simple sekali dalam hidup ini, nggak usah pakai yang ribet-ribet, karena kalau pakai yang ribet-ribet itu biarin para analis yang melakukannya, Bapak Ibu tinggal baca reportnya. Nah, tapi report ini percaya atau enggak, nantinya akan berujung pada satu titik yang sama, yaitu murah atau mahalnya sebuah harga saham. Nah, ketika kita bicara soal murah atau mahalnya harga saham, maka kita bicara tentang bagaimana perbandingannya terhadap yield atau terhadap suku bunga. Bapak Ibu ketahui bersama sekarang PE ratio IHSG secara weighted average itu 41 kali. Artinya kita pakai PE ratio 41 kali untuk IHSG. Kalau 100 dibagi 40 berarti yield IHSG itu sekitar 2,5%. Nah, 2,5% ini udah hampir sama dengan yield daripada deposito di kisaran 3-3,5%. Artinya kalau dilihat dari PE ratio di level 6.200-6.250, peluang untuk kenaikan IHSG mungkin tidak terlalu besar lagi atau terbatas. Nah, ini valuasi yang sangat sederhana. Bapak Ibu bisa bandingkan ini valuasi ini pada saham per saham. Cari saham-saham yang di bawah yield daripada suku bunga bebas risiko, yaitu suku bunga bebas risiko ya pasti kita bicara soal deposito. Nah, kalau kita lihat misalnya saham-saham dengan PE ratio yang ya kita bicara soal PE ratio 20, kemudian PE ratio kalau bisa 15-20 kali, maka saham-saham tersebut saham-saham yang menarik. Apalagi kalau saham-saham ini masuk kriteria perfect. Saya ulangi bahwa saham-saham tersebut harus masuk dalam kriteria perfect. Karena ada saham-saham yang memiliki PE ratio murah, cuma 1, 2, atau mungkin 5 kali, tapi nggak perfect. Buat apa? Begitu. Saham-saham tersebut ya bukan jadi pilihan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat saham-saham yang perfect-nya dulu. Kalau perfect-nya udah oke, cari PE ratio-nya yang paling murah. Maka Bapak Ibu punya suatu saham yang mungkin dari 700 saham, yang perfect cuma 50, yang murah mungkin cuma ada 15-20 saham Bapak Ibu. Main di saham-saham ini aja. Nggak usah lihat saham yang lain atau yang apa yang lihat running trade yang bikin pusing. Ketika kita main di saham-saham ini aja,
kita bicara bukan kalau untung bagaimana, tapi kalau rugi bagaimana. Ketika terjadi kerugian, maka Bapak Ibu bisa tetap tidur nyenyak karena tahu saham-saham tersebut adalah saham-saham perfect. Saham-saham yang memiliki kriteria perfect, di mana saham-saham tersebut akan pulih kembali ketika IHSG ataupun ketika pasar saham bergerak naik kembali. Kira-kira begitu Pak. Jadi ada dua tentang stock picking, kita bicara soal perfect, lalu soal valuasi kita bicara soal PE ratio. Sederhana namun mumpuni, karena bagaimanapun juga dalam investasi saham kita harus memilih saham-saham yang terbaik, saat yang terbaik, dan pada harga yang terbaik. Demikian. Ya, Pak John Veter, terima kasih atas pemaparannya. Ya, Bapak Ibu sekalian cukup sederhana tapi jitu. Ya, saya mau membacakan pertanyaan ya Pak John Veter ya. Baik Pak. Ya, sebentar. Ini dari Bapak Dewono. Selamat malam. Seringkali terjadi saham-saham di Bursa Efek Indonesia bergerak berdasarkan rumors, bukan fundamental. Sebagai contoh di sektor perbankan, BBNI, Arto, KB Pharma, dan IRA. Apakah fenomena ini juga terjadi di global market, Pak? Terima kasih. Baik. Namanya saham, yang membedakan saham dengan harga tanah itu satu sebenarnya, ada running trade. Jadi memang itu sesuatu yang lazim di seluruh dunia ya, di pasar modal. Karena tadi saya cerita harga tanah aja berdasarkan rumor mau jadi ini, mau jadi itu bisa naik turun. Cuman bedanya nggak ada running trade aja gitu Pak. Kalau ada running trade maka harga tanah itu ya tiap detik mungkin bisa naik turun. Nah, fokus kita adalah bagaimana noise-noise yang ada di pasar, apalagi kalau zaman dulu kan zaman orang tua kita dulu, pasar itu pasar yang tidak sempurna sama sekali, sehingga informasi itu benar-benar dimiliki hanya segelintir orang. Saat ini justru kebalikannya, informasi itu terlalu banyak, jadi bikin pusing. Nah, idealnya investor justru harus bisa memilah-milah informasi mana yang dia mau jadikan pilihan untuk pilihan investasinya. Nah, dari sekian banyak informasi itu ya kita udah buat jadi sederhana dengan istilah perfect investing. Itulah informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk memilih saham-saham sehingga Bapak Ibu tidak pusing lagi oleh aneka rumor dan lain-lain begitu. Ya Pak. Pak, ada pertanyaan Pak. Halo Pak John Veter. Iya Pak, silakan Pak. Menurut Bapak, saat ini saham-saham apa di Bursa Efek Indonesia yang masuk kriteria perfect menurut Bapak? Terima kasih. Apa yang perfect menurut saya belum tentu perfect menurut Bapak Ibu. Jadi saya cuma bisa menyampaikan cara mencarinya. Karena kalau saham misalnya saya bilang saham ini baik atau saham ini tidak baik, itu kan justifikasi pribadi Pak. Jadi sebaiknya balik lagi, penjualannya bagaimana, earning-nya bagaimana, ratio-nya bagaimana, kemudian financing structure-nya bagaimana, kemudian current macro condition-nya bagaimana, terus kemudian timing-nya bagaimana, dan yang terakhir valuasinya. Karena kalau saya pribadi itu melihat dengan IHSG level segini, masih di 6.200, apalagi 6.400 begitu ya, ya saham yang perfect pun secara timing, secara valuasi itu masih belum menarik untuk saya bisa masuk begitu untuk saat ini. Kira-kira di level IHSG berapa Pak yang menurut Bapak menarik Pak untuk masuk Pak? Ya kasih diskon 10-15% lah dari level saat ini. Oh begitu Pak ya. Ya, tapi mungkin itu terlalu besar juga, tapi kan 10-15% itu kan bisa jadi juga pada saham-saham tertentu 10-15% itu tercapai, Pak. Tapi saham-saham tertentu mungkin nggak nyampe 15%, nggak nyampe 10% begitu. Berarti sekitar level indeks 5.500, Pak ya? 5.500, 5.800 ya IHSG-nya. Oh, iya ya, Pak. Iya, Pak John Veter. Ada yang bertanya, Pak John Veter. Bagaimana cara menghindari atau mengetahui emiten predator pemangsa retail yang sering merugikan dengan corporate action, melakukan
RS ini apa? Melakukan red issue mungkin ya pada harga dasar dan kemudian melakukan red issue kembali demikian berulang-ulang untuk membayar utang. RS itu reverse stock mungkin ya. Oh reverse, oh ya reverse stock Pak. Ya, jadi kebalikan dari stock split. Jadi kalau kita lihat bagaimana menghindarinya, ya ini sahamnya pasti nggak perfect Pak. Karena bagaimana dia bisa sampai ke reverse stock, berarti harga sahamnya udah turun dulu sampai ke Rp50. Terus kemudian dia reverse lagi. Nah, waktu turun sampai ke Rp50 ini kan berarti perusahaan tersebut ya udah nggak masuk kriteria perfect. Seharusnya sih nggak masuk dalam radar kita saham-saham seperti ini. Iya Pak John Peter. Pak, kalau boleh tahu Pak, kira-kira 10 saham unggulan apa yang Bapak akan bidik untuk dibeli Pak untuk tahun-tahun depan Pak? Sektornya aja mungkin ya. Sektor Pak ya? Iya, sektornya kita suka dengan sektor consumer, terus kemudian sektor kesehatan juga kita suka, terus sektor tambang ya, karena di masa-masa pemulihan, sektor tambang juga bisa jadi pilihan di mana perusahaan-perusahaan yang harga-harga komoditas juga biasanya pulih seiring dengan di masa pemulihan nanti. Begitu Pak. Oh, konsumer Pak. Tapi konsumer ini 2 tahun terakhir kalau ini. bank kita suka juga. Gimana Pak? Kalau consumer good kan 2 tahun terakhir ini kan agak melempem ini Pak. Terutama Betul, Unilever. Jadi saham-saham yang tergolong saham dividen stock sih Pak. Jadi lebih banyak defensif stoknya Pak. Oh, begitu. Iya Pak. Iya. Pak Budi ada yang bertanya, penurunan IHSG kira-kira sampai berapa Pak dan targetnya tahun ini di berapa Pak untuk IHSG? Kalau menurut saya sih target 6.200 6.400 udah mahal IHSG ya. Tadi saya pakaikan dalam kriteria tertentu, kriteria P/E ratio, yield IHSG saat ini udah di 2,5%, jauh lebih rendah daripada yield ditaruh di deposito sebenarnya, begitu. Oh. Iya. Nah, tapi ada faktor berikutnya, faktor growth. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa growth di Indonesia akan tumbuh dengan besar tahun-tahun mendatang, maka yield 2,5% tentu masih menarik. Iya Pak John Peter. Kalau untuk target ya berarti ya sekarang sudah mahal Pak ya? Apa? Kalau untuk target IHSG tahun ini berarti sulit naik Pak ya? Iya, tapi tektokannya kan enak Pak. Makanya kita bicara timing. Tektokannya kan enak karena ya walaupun IHSG misalnya 6.400, kalau dia turun highest-nya kalau nggak salah 6.400 ya IHSG. Iya Pak. Nah, kalau turun 10% kan 5.800 kan. 5.800, 5.750 itu jadi faktor yang menarik buat para investor. Nggak usah buru-buru tradingnya, yang penting main di saham-saham yang bagus, saham-saham unggulan. Oh iya Pak. Mohon pandangan Pak John. 1, berinvestasi dengan turnaround story seperti WSKT. Banyak investor berharap dengan adanya SWF akan banyak membantu WSKT. Ini gimana Pak? Saham-saham konstruksi juga menarik sebenarnya, bukan terkait SWF-nya, tapi cash flow problem mereka udah sedikit solve ya dengan adanya pembayaran-pembayaran dari pemerintah, apalagi kalau nanti ada SWF yang dijalankan. Jadi turnaround story ini memang bisa jadi cukup menarik, cuman sekali lagi perhatikan jangan taruh telur di satu keranjang, jadi Bapak Ibu harus bagi dalam portofolio. Iya Pak. Ya. Kalau ada saham growth stock tetapi expense-nya pakai utang yang tinggi Pak, seperti ICBP itu gimana Pak pandangan Bapak? Sektornya Pak, kalau consumer kita tetap suka dengan ICBP, cuman ya perhatikan juga timingnya. Jadi ICBP itu tektokannya juga cukup enak. Kalau Bapak Ibu misalnya beli saham atau jual saham ICBP, itu kan di 10 ribuan dijual,
di 8.500, 9.000-an dibeli, itu bisa jadi opportunity, tektokannya menarik juga begitu. Itu Pak ya. Soalnya kan dia kan yang terakhir kan dia beli perusahaan sendiri Pak yang di Timur Tengah itu Pak. Timur Tengah ya betul. Ya kan dia pakai uang utang itu Pak, pakai utang. Betul betul. Iya. Tapi masih prospektif Pak ya. Iya, kalau kita ngelihat masih prospektif. Iya. Kalau saya pribadi. Iya Pak. Melihat foreign outflow yang sudah mulai di bulan Maret, apakah IHSG masih bullish Pak? Seperti yang tadi saya bilang, foreign itu ya investor-investor besar itu pasti kan smart investor, jadi mereka pasti berpikir dengan simple juga lah, dengan smart. Ketika IHSG sudah terlalu mahal, maka mereka pasti posisinya net sell ya. Tapi ada juga nanti ketika IHSG-nya sudah murah lagi, mereka net buy. Jadi bisa diikuti, cuman pola mereka kan lebih pola jangka panjang sekali. Jadi kita lihatnya nggak bisa ikutin untuk gerakan harian atau mingguan. Mungkin untuk gerakan bulanan masih bisa begitu. Faktor apa Pak yang menentukan IHSG itu akan tetap bullish Pak? Pertama, growth ekonomi Indonesia. Kalau selama ekonomi Indonesia tidak tumbuh misalnya lebih dari 3% per tahun, ya IHSG kita akan tektokan di sekitar ini aja selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Tapi kalau ekonomi kita bisa tumbuh di atas dari ekonomi dunia, di atas 3%, ya ekonomi Indonesia jadi menarik kembali begitu. Oh, iya. Iya Pak John Peter. Tadi kan Bapak mengamati laporan keuangan emiten 5 tahun terakhir, Pak ya. Ya. Itu bagaimana kalau di tengah-tengah itu ada 1 tahun itu ada krisis, Pak? Itu apakah masuk dalam perhitungan, Pak? Ya, pertanyaannya bagus, Pak. Jadi ketika penjualannya mulai turun, maka kita kan ngelihat penjualan itu bukan tahunannya, Pak, tapi ngelihatnya kuartalannya. Jadi nggak mungkin penjualan itu turun dalam tempo 1 tahun, tiba-tiba turun dalam 1 kuartal tiba-tiba gitu, Pak. Nah, kita ngelihat laporan keuangan kan tiap 3 bulan, Pak. Iya. Ketika laporan keuangan 3 bulan pertama udah turun, kita waspada. Ketika bulan kedua, laporan bulanan keduanya turun lagi, maka kita juga aware bahwa saham ini udah nggak perfect lagi. Begitu. Oh berarti kuartalan juga dilihat, Pak ya? Selain tahunan? Pasti, Pak. Kalau yang tahunan itu tadi kita ngelihat tren dalam jangka panjangnya, tapi kuartalannya ini kita ngelihat tren dalam jangka minornya, dalam jangka menengahnya. Nah, timing atau technical analysis itu kita melihat tren dalam jangka pendeknya. Kalau dalam jangka panjang yang tahunan itu bagus, tapi kuartalnya kurang bagus, itu apakah bisa membuat perusahaan itu yang semula masuk perfect menjadi tidak perfect, Pak? Betul. Kita harus waspada itu. Berarti dia lagi turnaround story-nya, berarti dari bagus mau jadi jelek. Oh, begitu, Pak ya. Ya. Tapi kalau ceritanya seperti tahun 2008 semua hancur semua itu, apakah masuk dalam tahun itu, apakah termasuk dalam perhitungan kita, Pak, atau dikeluarkan? Wah, kalau 2008 begini, Pak. Itu saya pun nyangkut, Pak. Nggak akan ada orang yang nggak nyangkut, Pak, pegang saham di tahun 2008. Tapi yang membedakan adalah ketika tahun 2008-nya lewat, 2009-nya ketika nanti IHSG-nya pulih, maka saham nyangkutnya siapa yang balik duluan kan? Ya. Nah, kalau saham-saham perfect, biasanya saham tersebut akan balik duluan, Pak. Oh. Kalau namanya investor sih nggak pernah nyangkut, bohong lah, berarti nggak pernah investasi dia. Begitu, Pak ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan, perusahaan yang perfect apakah harus rajin bagi dividen, Pak? Kalau perusahaan itu pelit bagi dividen, kamu megang mana, Pak? Ada rumusnya sebenarnya dividen growth model. Jadi kalau perusahaan tersebut nggak bagi dividen, sebenarnya secara valuasi harusnya lebih menarik ya. Tapi memang karena perusahaan tersebut punya internal cash flow untuk bertumbuh gitu, Pak. Growth story-nya jadi lebih gede. Tapi kadang-kadang perusahaan yang nggak bagi dividen juga akhirnya karena uangnya banyak, malah investasinya jadi kesana kesini, jadinya jadi ngaco juga. Jadi ini memang saya nggak masukkan dividen sebagai kriteria perfect,
Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang perfect yang nggak bagi dividen di Indonesia. Begitu. Iya Pak. Tadi di perfect yang E kedua ada kata extraordinary Pak ya. Ya. Seperti monopoli contohnya adalah Pegas Pak ya. Ya. Apakah Pegas bisa dimasukkan kriteria perfect Pak? Dari sisi penjualan dia turun, Pak. Jadi dia dari berapa tahun lalu itu penjualannya turun, earning-nya turun, rasionya juga bermasalah, ROE-nya. Mungkin waktu dulu dia termasuk saham yang perfect, Pak. Waktu SSWJ 1, SSWJ 2 masih berjalan di awal-awal. Tapi kemudian dia tidak bisa mempertahankan kondisi perfect-nya itu. Nah, ini kelihatan di laporan keuangan kuartalannya pasti, Pak. Oh, iya ya. Jadi saham itu dikatakan perfect harus memenuhi semua kriteria Pak ya? Baru perfect, betul. Oh, semua kriteria ya? Betul. Oh, iya Pak. Ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana view saham dengan cerita merger dan akuisisi seperti Arto Pak, Bank Jago? Bisa naik 10 kali lipat dalam waktu 1 tahun Pak. Apakah masih berpotensi untuk dibeli? Aku nggak terlalu perhatiin saham Arto, tapi kalau misalnya dia perfect, penjualannya naik, earning-nya tumbuh, rasionya juga bagus, ROE-nya khususnya di atas 15%, terus kemudian perusahaan ini juga memiliki financing structure yang cukup sehat, maka Bapak tinggal cari sesuai dengan current market condition, dengan timingnya, technical analisisnya untuk Bapak Ibu bisa beli. Tapi saya nggak ngikutin saham Arto, Pak. Jadi saya nggak tahu penjualannya bagaimana dan lainnya. Kalau setahu saya ini Arto ini nggak masuk perfect, Pak. Ini kan ceritanya kan dia kan apa itu turnaround story, Pak. Oh, oke. Baru dibeli sama apa tuh Northstar, Pak. Northstar Pacific itu, Jerry Eng itu, Pak. Iya. Nggak apa-apa, kita lihat dulu berarti. Kalau misal mau pantau aja laporan keuangan kuartalannya. Apakah dia penjualannya naik, earning-nya tumbuh. Kalau penjualannya naik, earning-nya tumbuh 2 kuartal berturut-turut, mungkin dia menuju perfect. Begitu ya? Iya. Iya, Pak. Pak, bagaimana Pak ya, bagi investor awam ini? Saham ini naiknya kenceng ya, luar biasa. Apakah kenaikan ini tuh sifatnya fundamental atau cuman euforia tuh gimana Pak? Cara mudahnya Pak? Saham apa Pak? Ya contohnya ya seperti Arto, terus Aneka Tambang, kan orang euforia, listrik, Elon Musk ngomong aja sudah naik. Itu naiknya tuh wajar enggak sih Pak? Nah, itu bagaimana Pak cara mudahnya investor itu mengetahui ini nggak masuk akal ini? Balik ke perfect tadi. Ketika kita bicara perfect, ketika penjualannya nggak tumbuh, earning-nya nggak tumbuh, tapi terjadi kenaikan harga saham yang luar biasa, maka jangan terlalu antusias untuk membeli saham-saham tersebut. Kita harus kembali lagi ke perfect investing tadi, Pak. Perfect kan untuk masa lalu, Pak. Termasuk untuk masa kini, Pak. Oh, masa kini juga bisa ya? Kalau kita jual masa depan kan berarti kita buy on rumor. Itu bukan untuk masa kini. Nah, kalau masa kini kita perfect itu ngelihat dari laporan keuangan kuartalan. Oh gitu ya. Betul. Oh. Tapi kalau kita terlalu fokus pada masa depan, maka perusahaan tersebut bukan perusahaan perfect, tapi kita buy on rumor. Nggak ada yang salah dengan buy on rumor, tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau buy on rumor, berarti Bapak Ibu juga nggak bisa memastikan atau nggak bisa memperlakukan saham tersebut seperti saham perfect. Saham yang bisa dipegang untuk lama, begitu Pak. Iya, saya baru sadar ya Pak. Apakah Bapak dalam melakukan perfect analisa saham ini tidak memakai forecast Pak? Kita yang sederhana dulu aja, jadi kita tidak menggunakan forecast. Kita ngelihat berdasarkan data yang sudah terjadi, Pak. Oh, sama yang sedang terjadi. Dan yang sedang terjadi, betul. Oh, jadi nggak pakai forecast, Pak ya? Yes, karena kalau pakai forecast kan itu tugasnya analis. Oh, jadi selama ini Bapak berkecimpung di pasar modal pakai data yang sudah terjadi, Pak ya? Betul, simple, very simple. Bisa diandalkan Pak ya berarti Pak ya?
Masa kini pasti lebih bisa diandalkan Pak daripada forecast. Kita nge-forecast 3 bulan, 6 bulan kemudian lebih susah daripada kita ngelihat kondisi masa kini. Oh, begitu Pak ya. Iya Pak, iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Shirley Pak. Apakah situasi politik Rusia dengan Amerika bisa menjadi ancaman Pak bagi IHSG? Terima kasih. Pasti bisa menjadi ancaman. Bisa Pak ya. Iya, karena dunia kan udah globalisasi. Ya. Pak, kalau seperti kasusnya seperti turnaround story seperti akuisisi merger itu kan data masa lalu nggak bisa dipakai Pak. Ini bagaimana Pak cara untuk menilainya Pak? Belum. Untuk secara perfect itu belum jadi pilihan. Oh, begitu ya. Jadi nunggu waktu berjalan dulu ya Pak ya. Betul. Oh, iya Pak. Iya Pak John Peter. Untuk rasio-rasionya cuman Bapak pakai ROS sama ROE Pak ya? Benar. Simpel aja Pak. ROE dengan ROS. ROE itu lebih dari 15%. ROS kalau bisa profitnya juga tumbuh. Bapak nggak pakai EBITDA margin apa nggak pakai Pak ya? Nggak perlu ya. Gross profit margin. Sebenarnya seiring waktu dengan kalau nanti para investor bertumbuh atau bisa bertahan di lebih dari 2 tahun, 3 tahun di pasar saham, nanti rasio-rasionya pasti bertambah sendiri, Pak. Tapi Oh. untuk kita yang mulai, untuk kita yang pengen tahu tentang investasi, perfect investing itu seperti apa, kita cari yang paling sederhana aja. Oh, iya. Ini berarti untuk pemula Pak ya, investor pemula Pak ya? Yes. Bagaimana pemula maupun yang advance, bagaimana memastikan bahwa saham tersebut saham yang layak untuk diinvestasikan ataupun untuk ditradingkan. Iya Pak, iya Pak. Kalau seperti Unilever itu sudah bertahun-tahun arahnya turun terus ya Pak? Iya, kan penjualannya juga nggak terlalu tumbuh, Pak. Earning-nya juga kan udah nggak terlalu tumbuh lagi dia. Iya. Memang agak susah sekarang ini mencari, nggak seperti tahu kondisi tahun misalnya 2012, 2010, 2012, di mana saham-saham banyak sekali yang growth investing. Sekarang mungkin agak susah, karena banyak perusahaan yang mature ya. Iya. Ada pertanyaan Pak John ya. Saat ini banyak perusahaan melakukan right issue. Menurut Bapak, apakah perusahaan ini cukup sehat kalau dana right issue-nya itu untuk refinancing utang? Sementara perusahaan itu belum mencetak laba. Terima kasih Pak John. Right issue itu nggak sesuatu yang salah sebenarnya. Cuman kalau perusahaannya ini tidak mencetak laba, ya berarti kan nggak ada earning-nya, nggak masuk dalam kriteria perfect. Jadi ngapain kita harus tebus right-nya atau kita ikutan lagi, karena itu udah jatuh ketimpa tangga nanti kan. Begitu Pak ya. Iya betul. Sekarang soalnya lagi rame friend. Iya, nggak masuk kriteria perfect sebenarnya, jadi saya juga nggak terlalu perhatiin. Oh begitu ya. Berarti Bapak fokus aja Pak ya. Wah kalau nggak kebanyakan Pak, 700 saham, jadi maha tahu kita. Kira-kira berapa emiten yang Bapak cover Pak? Kalau boleh tahu Pak. 50? Paling cuman 10 sampai 15 emiten. Cuma 15 emiten Pak ya? Betul. Iya. Karena kita nggak bisa mengikuti dan mendalami semuanya, Pak. Iya. Jadi Bapak nggak mengabaikan isu rumor itu udah nggak masuk Pak ya? Udah nggak sempet. Oh nggak sempet ya? Iya. Pak, ini Pak ada pertanyaan lagi Pak. Kalau nilai book value masih di bawah harga pasar, apakah berarti perusahaan itu bagus dan harganya cenderung naik mendekati book value Pak? Terima kasih. Book value itu kayak misalnya Unilever ya.
Unilever itu book value PBV-nya tuh hampir 40. Artinya kalau Unilever beli mesinnya 1 miliar, kalau mesin itu ditaruh di rumah saya, itu mesin langsung turun tuh 500 juta langsung harganya. Tapi kalau itu mesin yang sama dibeli sama Unilever, ditaruh di pabrik Unilever, mesin itu dihargai investor 40 miliar, Pak. Oh, Nah, begitu Pak ya. jadi book value itu nggak bisa jadi patokan apakah saham ini murah atau mahal. Karena ada faktor lain di dalam perusahaan itu, misalnya terkait dengan depresiasinya, amortisasinya, atau intangible aset yang lain yang kita nggak tahu. Kalau Unilever kan pada brand kan. MAPI misalnya Mitra Adi Perkasa itu pada kemampuan dia untuk meningkatkan penjualan dengan brand-brand terkemuka juga begitu, kerjasamanya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang bahwa book value ini lebih murah atau mendekati book value dia murah sekali atau bagaimana, nggak bisa juga. Karena saham-saham perfect cenderung dia punya harga jauh di atas book value. Iya Pak. Tapi kalau untuk saham bank Pak ya, kalau investor asing beli saham bank di Indonesia itu dia patokannya price book value Pak. Ya, karena kalau bank kan dia nyimpen duit Pak, asetnya dalam bentuk uang kan. Jadi uangnya ya nggak mungkin uang Rp1 dihargai jadi Rp4, itu mahal lah. Oh, begitu Pak ya cara berpikirnya Pak ya. Ya, likuiditasnya kan. Kalau dia lebih ke liquidity-nya. Iya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan seperti manufaktur segala macam, ya Unilever dia beli pabrik mungkin tahun 80. Nilai bukunya udah 0, Pak. Tapi sebenarnya kan nilainya ada harganya. Iya. Begitu. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih. Untuk kondisi saat ini yang Bapak tadi katakan IHSG sudah mahal, apakah kita memakai strategi hold, wait and see, atau trading, Pak? Kalau kondisi saat ini sih IHSG 6.000-an udah tanggung sih. Reward risk ratio-nya udah hampir sama. Ya, kalau sekarang posisinya wait and see, tapi kalau misalnya IHSG di 6.200, 6.300, ya Bapak Ibu bisa jual dulu. Nanti tektokan lagi di bawahnya. Jadi manfaatkan aja gerakan di IHSG. Iya Pak John Peter. Pertanyaan yang terakhir Pak ya. Bagaimana menilai saham yang baru akan IPO seperti Mitra Telkom? Parameter apa yang baik Pak untuk dipakai sebagai analisa untuk memutuskan apakah kita ikut beli atau tidak saham IPO Mitra Tel Pak? Nah, kalau saham IPO, menariknya IPO itu singkatannya bukan initial public offering, tapi instant profit overnight. Waduh. Jadi saham-saham IPO itu sifatnya Bapak Ibu kalau mau beli, pasti dia nggak masuk dalam kriteria perfect karena data-datanya kan masih belum terlihat kan Pak. Tapi kan ada Pak di prospektus tuh Pak, laporan keuangan yang masa lalu Pak. Betul, tapi kan itu belum berbeda dengan laporan yang udah memang perusahaan yang udah terbuka sebelumnya Pak. Jadi belum kualitasnya mungkin belum seperti perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka lalu dia menyajikan laporan keuangan. Nah, jadi kalau saham-saham IPO sifatnya ya hit and run. Jadi Bapak Ibu beli, Bapak Ibu bisa jual. Sifatnya jangka pendek. Oh. Artinya semua IPO boleh dibeli Pak ya? Kalau dalam teori, jadi dalam teori investment, saham IPO itu justru Bapak Ibu nggak boleh pilih. Semua IPO harus dibeli. Baru Bapak Ibu bisa meraih profit. Itu teorinya Pak. Itu tadi Pak ya. Iya, jadi instant profit overnight. Instant profit overnight. Jadi teorinya itu kalau Bapak Ibu pilih-pilih, biasanya saham-saham IPO itu nanti yang susahnya itu kan Bapak Ibu belum tentu dapat jatah dalam saham IPO. Iya. Bisa jadi dapatnya sedikit gitu kan. Iya. Begitu. Iya. Iya Pak John Peter. Ini pertanyaan sudah tidak ada lagi Pak John Peter. Kami minta maaf ya Pak John Peter jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan tadi ada gangguan ya. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak John Peter atas kesediaannya menjadi narasumber dan juga kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan banyak terima kasih
atas partisipasinya pada acara malam hari ini. Dan kami juga minta maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan selamat malam ya. Dan terima kasih, salam sehat selalu. Mungkin Pak John Winter ada kata penutup. Pak John Winter, silakan. Ya, investasi saham sebenarnya cukup sederhana. Beli saham yang terbaik pada waktu yang terbaik. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John Winter ya. Salam sehat selalu Pak John Winter. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Malam.